Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pokoknya semangat pagi terus ya. Ya, karena setiap aktivitas itu membutuhkan sesuatu yang bisa membawa kita uh, ke pencapaian yang maksimal gitu ya. Apa itu? Semangat gitu ya. Tentunya semangat. Baik, ketemu lagi dengan saya di pertemuan yang ke-5 ya kalau salah. Hari ini kita akan bahas masalah sistem teknik dokumentasi. Oke. Kalau kemarin kita sudah membahas masalah tinjauan pemrosesan ya dan ERP. Jadi kita bahas bagaimana input data di sebuah sistem informasi akuntansi, kemudian bagaimana teknik pengolahannya sampai bagaimana output yang dihasilkan atas sistem input, proses, dan pengolahan itu. Oke. Hari ini kita akan lebih teknis lagi bahas masalah sistem. Karena sistem itu harus terdokumentasi dan alur dokumentasi juga harus tersistem. Jadi bolak-balik nih. Oke. Nah, sistem teknik dokumentasi. Apa toh sistem teknik dokumentasi itu? Dokumentasi itu adalah menjelaskan cara sistem bekerja. Jadi sistem itu bekerja seperti apa, kemudian siapa yang melaksanakan itu ya. Kemudian apa aja yang dikelola, yang diolah, kemudian kapan, di mana, kemudian mengapa harus seperti itu dan bagaimana entry datanya sampai pengolahan penyimpanan datanya. Kemudian nanti menghasilkan outputan yang seperti apa, termasuk di dalamnya nanti ada sistem pengendalian yang seperti apa. Jadi semuanya itu harus terdokumentasi. Kenapa? Karena kalau tidak terdokumentasi, tidak ada proses yang pasti, bisa jadi nanti bisa berubah-ubah setiap saatnya. Karena sistem itu membutuhkan sesuatu yang standar, sesuatu yang ditetapkan menjadi kebijakan perusahaan, gitu ya. Nah, kemudian biasanya dalam dokumentasi sistem itu disertakan atau disertai dengan deskriptif naratif. Jadi ada penjelasan per langkah-langkahnya. Kalau saudara buka nanti browsing aja, ada namanya diagram alur atau flowchart ya. Flowchart alir data. Itu di setiap flowchart alir data, kalau biasanya bukan orang profesional di sistem, itu mereka akan disuguhkan dengan deskriptif naratifnya atau penjelasan deskriptifnya. Jadi setiap langkah-langkah sistem itu ya, tahapan pemrosesan data itu ada keterangannya. Nah, alat apa saja? Nanti kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya kita melihat bahwa alat dokumentasi ini sangat penting dalam level beberapa ini. Yang pertama adalah level minimum. Di level minimum setidaknya saudara itu harus dapat membaca dokumentasi untuk menentukan cara sistem bekerja. Saudara sebagai seorang akuntan, apalagi terlebih nanti ahli di sistem informasi akuntansi, tentunya Anda harus mampu membaca sebuah sistem itu. Baik apakah itu sudah terdokumentasi, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar sudah terdokumentasi, sudah ada bakunya, standar baku sistemnya, atau perusahaan-perusahaan yang baru berdiri dan belum pernah tercatat terdokumentasi sistemnya. Nah, saudara harus bisa membaca alur itu, kemudian mendokumentasikan itu. Nah, kemudian mengevaluasi dokumentasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian. Saudara paham standar bahasa sistem informasi akuntansi itu paham. Kemudian ada alur atau flowchart-nya. Nah, setelah itu saudara baca ya, di setiap kemungkinan celah itu nanti ada pengendalian yang mengendalikan kecurangan ataupun kemungkinan ada kesalahan dan kecurangan tidak di sana. Nah, artinya saudara juga harus memberikan masukan di sana. Ya, memberikan atas sistem yang sudah ada, mengevaluasi. Nah, kemudian mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi dari sistem yang sudah ada atau diajukan.
mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi. Ya, ini kalau memang dibutuhkan, saudara diminta untuk merancang sebuah sistem. Ketika ada misalkan pembukaan cabang baru, saudara juga harus siap, harus paham. Nah, tentunya ini nanti akan didukung dengan proses bisnis sebuah perusahaannya. Jadi perusahaan itu mulai dari misalkan perusahaan manufaktur ya, mulai dari ambil bahan baku, kemudian arusnya apa atau masuk ke gudang atau langsung ke bagian produksi, kemudian diproduksi sampai ke pengolahan dan outputnya, misalkan itu di alur produksi manufaktur ya. Nah, saudara juga harus paham, artinya proses bisnis juga harus dipahami oleh seorang akuntan gitu ya. Karena nanti ada diagram alur bisnis gitu ya. Baik, kemudian dari dokumentasi alur ini biasanya yang dipakai oleh seorang akuntan di sistem informasi akuntansi itu ada 3 alat dokumentasi yang umum dipakai, yaitu ada diagram arus data atau sering disingkat dengan DAD ya. Nah, ini diagram arus data ini deskripsi grafis sumber data, arus data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Gambarnya lebih simpel, nanti hanya kita juga akan bahas nanti ya. Hanya ada sumber, kemudian sumber data itu berupa kotak, gambar kotak, kemudian ada arusnya berupa tanda panah, kemudian ada proses transformasinya, pengolahan bentuk dari input ke pengolahan gitu ya. Ada transformasi berarti perubahan bentuk. Kemudian ada penyimpanan data dan tujuan data itu dilarikan kemana terakhir. Simple di DAD ini, diagram arus data. Yang kedua ada bagan alir. Nah, ini yang sering digunakan oleh akuntan. Ya, jadi bagan alir ini ada beberapa jenis. Ada bagan alir dokumen. Jadi flowchart-nya adalah bentuk aliran dokumen. Kemudian bagan alir sistem. Jadi sistem yang digambarkan dalam flowchart. Ini menunjukkan hubungan antar input, pemrosesan, dan output sistem informasi. Kemudian ada bagan alir program, menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. Jadi programnya digambar dengan sistem. Nah, itu bagan alir. Ini nanti kode-kode di dalam bagan alir atau flowchart ini lumayan banyak. Dan itu lebih identik ya gambarnya. Jadi lebih spesifik, jadi gampang. Kalau memang kita sudah paham itu, untuk membacanya itu gampang, karena nanti alur data dari fungsi A, B, C dan seterusnya, dari mulai start sampai ke dokumen itu diarsipkan, itu sangat jelas sekali di bagan alir ini. Nah, kemudian ada yang ketiga, bentuk alat dokumentasinya adalah diagram proses bisnis. Nah, ini deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Ini juga lebih simpel. Jadi bisnis alurnya dari mana ke mana sampai di siapa biasanya kan gitu. Seperti itu. Nah, kita akan bahas yang diagram arus data. Diagram arus data ada beberapa komponen yang membentuk diagram arus data ini. Yang pertama adalah sumber data, data source. Entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Jadi sumber datanya itu dari mana? Misalkan penggajian. Sistem penggajian awal dari yang kita akan hitungkan itu berupa apa? Berupa daftar hadir karyawan misalkan. Nah, daftar hadir karyawan itu sumbernya dari mana? Dari daftar absensi misalkan. Nah, berarti ada data source-nya. Kemudian tujuan data. Tujuan data ini mau dikemanakan? Ya, otomatis kalau misalkan tadi sistemnya adalah sistem penggajian, berarti dari daftar gaji tadi, human resource misalkan, kemudian dilarikan ke bagian keuangan misalkan. Berarti ada yang dituju di sana. Kemudian ada arus data, data flow-nya. Nah, aliran datanya ini nanti hampir sama yang saya katakan sama ya tadi ya. Itu bentuknya kayak garis tanda panah. Jadi mengarah ke
bagian mana atau apa, proses apa gitu ya. Arus data flow-nya. Ini pergerakan data di antara proses penyimpanan, sumber dan tujuan. Kemudian ada proses. Jadi ada proses pengolahan atau perubahan bentuk. Tindakan yang mentransformasikan data ke dalam data atau informasi lain. Nah, nanti kita lihat. Nah, kemudian penyimpanan data. Data store. Kalau sudah diolah, ada outputnya. Kemudian informasi itu sudah disampaikan ke tujuan datanya, otomatis akan disimpan sebagai berkas yang bisa digunakan untuk data evaluasi nanti tentunya. Nah, kemudian kita lihat kode-kode yang ada di DAD atau diagram arus data. Itu hanya seperti ini, simple ya. Ada simbol kotak, ini sumber dan tujuan data. Jadi mulai dari sumber kemudian berakhir di tujuan, itu bentuknya kotak seperti ini. Ini penjelasannya adalah orang dan organisasi yang mengirim data ke dan menerima. Ke berarti mau mengirim, kemudian menerima berarti yang ditujukan tadi ya. Dari sistem yang diwakili oleh kotak persegi. Tujuan data juga disebut sebagai data apa ini? Data sink. Nah itu. Kemudian arus datanya seperti ini, garis melengkung, kemudian ada tanda panah di ujungnya. Arus data dalam atau keluar proses disajikan oleh garis lengkung atau garis lurus dengan tanda panah. Berarti menunjukkan arah ya, kemana. Kemudian proses transformasi berarti pengolahan data di sini diwakili dengan tanda bulat atau sering disebut dengan bubble, gelembung ya, bulat-bulat ya. Kemudian ada kode penyimpanan data, hanya garis strip 2. Kemudian horizontal ya, garis strip 2. Nanti biasanya ada keterangan di sini apa penyimpanan data misalnya di sini. Kemudian ada pengendalian internal, bentuknya adalah segitiga. Nah, contoh elemen diagram arus data dasar, contoh seperti ini, sumber datanya, kemudian mengalir, kemudian diproses, dipindahkan lagi, kemudian proses lagi, kemudian sebagian disimpan, sebagian informasi itu disampaikan ke tujuan datanya kemana ya. Ini diproses yang pertama tadi juga ada tujuan datanya di sini. Ini hanya gambar simpel kalau di diagram arus data ini. Nanti agak rumit lagi di alir data ya. Nah, kemudian contoh di sini diagram arus data dari proses pembayaran pelanggan. Jadi munculnya pembayaran pelanggan ini dari penjualan kredit muncul piutang, dari piutang kemudian ditagih dan dibayar. Nah, pelanggan itu melakukan pembayaran. Ya, ada proses pembayaran. Proses pembayaran ini ada karena ada proses, berarti ada tanda bubble atau gelembung. Arahnya ke sini, kemudian di deposito ada bank yang ditujukan atas ini, atas proses ini. Kemudian pengiriman uang, data pengiriman uang, memperbarui piutang. Ada proses pengurangan piutang ya. Jadi kalau tadi utangnya 10 juta dibayar 5 juta, berarti di sini nanti sisa 5 juta. Nah, di sini diarsipkan tentunya data yang sudah diperbarui, yang sudah dikurangkan saldonya berapa, diarsipkan atau disimpan datanya. Kemudian informasi piutang yang berkurang tadi, kalau sudah berhasil transaksinya, disampaikan lagi ke bagian pelanggan atau juga diinformasikan ke bagian manajer di sini. Nah, kemudian ini pembagian pembayaran dan permintaan pelanggan. Ada flowchart seperti ini. Jadi di DAD ini prosesnya simple, ada kotak, sumber dan tujuan, kemudian ada arus, kemudian ada proses. Nah, dan simpanannya, penyimpanan ada 4. Baik, kemudian ada di dalamnya diagram konteks. Di level DAD tertinggi, tinjauan level ringkasan sistem ini menunjukkan sistem pengolahan data, input dan outputnya, dan sumber serta tujuannya. Ini. Di
Diagram konteks ini misalkan kita lihat di pemrosesan penggajian, mulai dari departemen yang menghasilkan kartu waktu ya. Kartu waktu berarti nanti ada daftar jam kerja di sana, misalkan dari departemen produksi, karena setiap departemen pasti nanti ada karyawannya atau SDM. Nah, akan mengeluarkan kartu waktu atau jam kerja ya. Kemudian dari SDM, ketika ada karyawan baru atau perubahan karyawan lah di sana atau pengurangan misalkan, tentunya data ini juga akan disampaikan ke bagian pemrosesan gaji, misalkan bagian keuangan. Dia akan membandingkan waktu kerja, kemudian data yang nambah dan kurang. Nah, dari sini tentunya nanti di setiap karyawan ada muncul jumlah gaji yang akan diterima. Nah, dari jumlah gaji itu tentunya ada beberapa komponen informasi yang harus disampaikan ke bagian tujuan data, yaitu contoh ada layanan pajak pembayaran badan pemerintah, berarti nanti ada PPh pasal 21 yang disampaikan ke perpajakan ya. Nah, kemudian ada karyawan, cek karyawan berarti ada jumlah gaji yang akan diterima dipotong dengan PPh misalkan di sini disampaikan ke karyawan. Kemudian cek penggajian. Nah, kalau pakai e-payroll nanti ada tinggal kita buatkan daftar cek gajinya, kemudian nanti bank akan mentransfer ke rekening masing-masing karyawan. Kemudian ada laporan pengajian. Nah, setelah semuanya selesai kemudian diproses ke perpajakan, disampaikan ke karyawan dan sudah dibayar oleh bank, laporan ini akan disampaikan kepada pihak manajemen gitu ya, untuk divalidasi. Nah, kemudian dari proses penggajian ini ada setidaknya 5 aktivitas. Yang pertama, memperbarui file induk karyawan penggajian, ada penambahan atau pengurangan. Kemudian menangani kompensasi karyawan, berarti membagi, menghitung, mengolah jumlah gaji yang akan diterima oleh karyawan. Kemudian membuat laporan kepada manajemen, membayarkan jumlah pajak PPh pasal 21, kemudian memasukkan entry ke buku besar. Berarti ada pengeluaran kas untuk pembayaran utang gaji di sini. Nah, ini diagram konteks, artinya ada batasan tertentu khusus di bagian pemrosesan penggajian. Next, aktivitas dan arus data dalam pemrosesan penggajian. Jadi ada aktivitas, berarti ada pengolahan, kemudian ada input data dan output data. Ini yang kita bahas di pertemuan yang keempat kemarin kalau salah ya. Jadi input, kemudian proses, outputnya ada. Di pemrosesan gaji ini, contoh aktivitas yang pertama adalah memperbarui file penggajian karyawan. Dari formulir karyawan baru, kalau ada tambahan, formulir perubahan karyawan berarti ada tambahan di sini, atau pengurangan misalkan, berarti berubah. Nah, kemudian diolah, nanti berarti diproses. Ya, kalau nambah berarti ditambahkan di daftar karyawannya. Kemudian file yang dihasilkan adalah file penggajian karyawan yang diperbarui. Kemudian membayar karyawan dari kartu waktu, file penggajian, kemudian tabel tarif pajak yang sudah ditentukan. Kemudian nanti diolah, keluarlah cek untuk karyawan, register penggajian, file penggajian karyawan diperbarui, kemudian voucher pengeluaran kas penggajian. Dari ini ada dari aktivitas proses tadi ya yang kita gambarkan di awal tadi, akan menghasilkan dokumen-dokumen seperti ini. Nah, kemudian ada aktivitas laporan, mempersiapkan laporan. Ketika gaji sudah dibayarkan, otomatis pihak manajemen itu harus melaporkan ke manajemen juga ya. Bagian yang memproses data itu harus laporan ke bagian manajemen, yaitu berupa file karyawan penggajian, kemudian laporan penggajian. Ya, ini berarti nanti di dalamnya ada informasi jumlah karyawan,
jumlah gaji, PPh dan lain sebagainya. Pokoknya semua informasi yang sudah di output tadi nanti akan dilaporkan di sini. Kemudian ada pajak pembayaran aktivitasnya, pembayaran pajak ya. File karyawan pengajian, laporan pajak, pembayaran pajak, voucher, file karyawan. Nah ini juga tergantung dengan kebijakan perusahaan ya, dia akan menggunakan dokumen apa atau formulir apa, nanti tergantung. Ini hanya contoh di kasusnya SS, kita contohkan aja. Kemudian memperbaharui buku besar, voucher pengeluaran kas pajak pengajian, voucher pengeluaran kas pengajian, kemudian dicatat ke dalam buku besar yang setelah diperbaharui ini output datanya. Ini ya. Nah ini contoh aktivitas dan arus data dalam pemrosesan penggajian. Nah kemudian ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan untuk menggambarkan DAD atau diagram arus data. Yang pertama harus memahami sistem. Kita nggak bisa menggambar ketika kita tidak paham alur data yang ada di perusahaan itu seperti apa. Berarti harus paham sistem yang ada atau yang berjalan di perusahaan itu seperti apa. Kemudian mengabaikan aspek tertentu dari sistem. Jadi di saat kita menggambar sistem ada aspek-aspek tertentu yang mungkin saja sangat berkaitan ya, erat sekali kaitannya dengan sistem itu, tapi kita harus paham bahwa itu bukan bagian dari sistem yang akan kita buat. Karena apa? Sistem itu nanti harus punya ruang lingkup ya, misalkan penggajian ya, penggajian tadi ya tetap harus yang kita buat adalah di sistem penggajiannya, karena nanti mungkin ada data yang masuk di dalamnya, kemudian ada yang informasi lain atau bagian lain yang masuk, tapi tetap itu bukan bagian dari sistem penggajian tadi. Nah menentukan batasan sistem tadi ada ruang lingkupnya, mengembangkan diagram konteks, harus paham mana yang harus dibagi, dibatasi, mana yang memang ini atau itu bukan konteks di penggajiannya. Mengidentifikasi arus data dari tahap pemrosesan awal, kemudian tahap berikutnya. Nah itu harus paham, harus mengidentifikasi. Pengelompokan arus data. Jadi ketika data itu biasanya melibatkan banyak fungsi gitu ya, melibatkan banyak fungsi, dan itu harus kita cantumkan. Ketika itu tidak memungkinkan, ya kelompokkan saja per bagian, kemudian kita pisahkan di halaman berikutnya. Kemudian mengidentifikasi proses transformasi dari data A tadi, kartu waktu, menjadi laporan gaji, ada transformasi. Kita harus paham itu. Kemudian mengelompokkan proses transformasi, mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data. File ya, beberapa output data itu harus disimpan. Nah file-file itu disimpan kemana, oleh siapa, menurut simpanan data waktu, nomor urut, atau apa misalkan, itu harus jelas. Kemudian mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data, berawal dari siapa, bagian apa, kemudian ditujukan ke siapa. Memberi nama semua elemen DAD. Beri diagram arus data itu nama-nama yang mudah dimengerti ya. Kemudian membagi subbagian dalam diagram arus data. Jadi ini kaitannya dengan pembagian di ketika fungsinya banyak, tidak mencakup, kemudian harus dibagi per subbagiannya. Berikan nomor yang berurut pada setiap proses ya. Menyempurnakan DAD ketika sistem itu sudah didokumentasikan, kemudian ada beberapa yang kurang, harus disempurnakan, harus dievaluasi. Kemudian mempersiapkan salinan akhirnya. Ya, ketika semuanya sudah diproses, kemudian bagus, kita harus punya salinan ya, salinan untuk sistem yang sudah
kita evaluasi tadi. Ini beberapa pedoman untuk menggambarkan diagram arus data. Nah, kemudian kita membahas alat dokumentasi yang kedua, yaitu adalah bagan alir. Kalau tadi hanya ada 4 fungsi kalau nggak salah ya di DAD. Nah, ini agak rumit lagi di bagan alir ini atau flowchart. Nah, cara deskriptif, flowchart itu adalah teknik analitis yang menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambar beberapa aspek dari sistem informasi yang jelas, ringkas, dan logis ya. Bahkan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Nah, ada kode-kode atau gambar atau simbol yang menjadi standar di bahasanya sistem informasi akuntansi khusus bagian alir atau flowchart, yaitu seperti ini ya. Saudara wajib paham kode-kode ini karena nanti bisa jadi suatu saat saudara diminta untuk membaca atau bahkan membuatnya ya. Tidak mungkin bisa membuat ketika kita tidak paham dan tidak bisa membaca. Nah, simbol yang pertama ada simbol input. Ini berupa formulir ya, dokumen. Nah, bentuknya adalah seperti ini, seperti kotak kemudian teriris di bagian ujungnya. Ini adalah dokumen atau laporan elektronik atau kertas, berarti fisik atau soft file, hard file atau soft file. Ini dokumen seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada berbagai salinan dokumen kertas. Ketika dokumen itu dimasukkan dalam satu inputan, kemudian berbeda-beda, bisa jadi digambarkan juga rangkap seperti ini. Atau filenya sama tapi rangkapnya rangkap 3. Atau dokumennya sama tapi rangkap 3 ya, boleh seperti ini. Kemudian ada output elektronik. Nah, gambar seperti ini seperti mouse ya. Gambar mouse ini adalah outputan berupa elektronik. Biasanya soft file. Nah, ini informasi, contohnya informasi yang ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar ya. Kemudian entry data elektronik, aktivitas menginput data di dalam komputer, bentuknya adalah seperti ini ya, kotak kemudian terpotong diagonal seperti ini. Alat entry elektronik seperti komputer, terminal, tablet, dan telepon. Nah, ketika digabungkan bisa jadi ya output entry. Berarti alat input dan output elektronik, bentuknya seperti ini digabungkan. Nah, kemudian ini adalah simbol input atau output ya. Kemudian ada simbol pemrosesan. Tadi kalau kotak di DAD tadi itu bentuk simbol dari sumber dan tujuan. Kalau di sini adalah pemrosesan komputer, kotak. Kemudian yang seperti ini, jadi kotak kemudian dipotong ya, bagian kanan kirinya. Ini adalah operasi sama-sama pemrosesan tapi manual. Nih. Nah, kemudian nanti ada keterangan ya, ini pemrosesan apa. Kalau pakai komputer berarti tambahin aja keterangan. Membuat daftar gaji misalkan atau apa misalkan. Penginputan jurnal misalkan atau apa misalkan. Kemudian simbol penyimpanan. Nah, kalau sudah diproses ada output bisa jadi seperti ini juga disimpan. Simbolnya yang pertama adalah bentuk silinder atau tabung ya, yang berdiri vertikal. Ini adalah database, berarti data yang disimpan secara elektronik, database soft file. Atau bentuknya bulat seperti ini, ada sedikit lubang untuk keluar, pita ya, atau sering disebut dengan pita magnetik. Ini data yang disimpan dalam pita magnetik. Kemudian diarsipkan, berarti ada piramida terbalik di sini ya. Nah, segitiga tapi lancipnya ke bawah. Kemudian di dalamnya ada simbol hurufnya
N berarti secara numerik, berarti data itu diarsipkan secara numerik. Ini file dokumennya adalah kertas ya. Kemudian A itu secara alfabetik, atau D dates secara tanggal, berurutan tanggal. Kemudian ada proses pencatatan ke jurnal atau buku besar. Bentuknya adalah seperti ini. Penyimpanannya. Data disimpan ke jurnal atau buku besar. Nah, kemudian kalau tadi ada input, output, proses penyimpanan, nah ada arusnya. Lebih detail lagi ya di sini. Ada arus gambar atau kode atau simbol garis lurus, ada tanda panah, adalah arus dokumen atau pemrosesan. Ya, mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen, arus normal ke bawah dan ke kanan. Kemudian ada yang zigzag seperti ini, kemudian ada tanda panah di ujungnya, hubungan komunikasi. Transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi, contoh via telepon, email, dan lain sebagainya. Kemudian ada, kalau tidak ada tadi gelembung, ini adalah konektor. Ya, kalau di bagan alir ini adalah konektor ke dalam atau halaman berikutnya. Kemudian ada konektor ke luar halaman, bentuknya seperti ini. Beda. Ini adalah terminal, dimulainya atau berakhir. Ya. Kemudian ada tanda keputusan. Mohon maaf. Kemudian ada catatan tambahan. Ya, ada apa ini? Kayak ketapel ya, gambar ketapel. Di sini ada keterangan biasanya nanti. Ini adalah catatan tambahan. Nah, itu beberapa kode yang harus saudara pahami dan hafal di sistem informasi akuntansi. Ini contohnya. Contoh flowchart penggajian dimulai dari bagian karyawan, kemudian bagian pengembangan sumber daya manusia, keuangan, dan manajer. Nah, nanti saudara baca sendiri ya di sini ya. Oke, saya contohkan seperti ini. Maaf. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah jenis-jenis bagan alir. Ada bagan alir dokumen flowchart, ini mengilustrasikan arus data dan dokumen di antara area-area pertanggungjawaban dalam organisasi. Ini berarti alirnya adalah dokumen. Kemudian ada bagan alir program, yang digambarkan adalah aliran programnya. Ada bagan alir pengendalian internal, berarti kontrol internalnya yang digambarkan dalam sistem. Dan ada bagan alir sistem, berarti sistemnya yang digambar dalam alir atau arus data. Kemudian ada diagram proses bisnis, pemrosesan bisnis dari awal, kemudian berlanjut ke berikutnya, ini yang digambarkan dalam diagram ini. Gitu ya kira-kira. Nanti untuk lebih jelasnya kita lakukan diskusi. Baik, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.